Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas tentang bab 1, yaitu wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, untuk kali ini kita membahas strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, strategi promosi. Apa sih strategi promosi? Biasanya untuk mengkomunikasikan usaha kerajinan yang telah diproduksi perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi. Nah, promosi itu tidak hanya berhubungan dengan produk, harga produk, atau pendistribusian produk. Tetapi, strategi promosi itu berkaitan pula dengan mengkomunikasikan produk kepada konsumen agar produk dikenal dan pada akhirnya dibeli. Oke, selanjutnya promosi. Apa sih promosi? Menurut Ciptono pada tahun 2001, promosi itu pada hakikatnya adalah suatu komunikasi pemasaran. Artinya, aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang telah ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Nah, tujuan dari promosi itu yang pertama meningkatkan permintaan dari para pemakai distribusi atau konsumen akhir. Yang kedua meningkatkan kinerja perusahaan, dan yang ketiga mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. Maksud personal selling di sini adalah kegiatan promosi yang sifatnya secara lisan. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana menentukan strategi promosi. Fungsi dari strategi promosi penjualan adalah untuk mencapai tujuan komunikasi. Dalam mengembangkan strategi promosi, penjualan perlu didefinisikan tugas-tugas komunikasi yang diharapkan dicapai oleh program promosi penjualan itu, yaitu kombinasi yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau pemilihan jenis kegiatan promosi yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Menurut Kotler, pada tahun 2001 ada 4 jenis kegiatan promosi. Yang pertama yaitu periklanan, yang kedua penjualan tatap muka, yang ketiga publisitas, yang keempat promosi penjualan, dan yang kelima pemasaran langsung. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu periklanan. Periklanan itu merupakan suatu bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembeli. Beberapa media yang dapat digunakan seperti Facebook, Instagram, website, atau jaringan sesama pembisnis. Yang kedua adalah penjualan secara tatap muka. Penjualan tatap muka merupakan bentuk promosi secara personal, biasanya dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang bertujuan untuk merangsang pembeli. Nah, sifat-sifat dari penjualan tatap muka itu pertama bersifat personal atau adanya kontak langsung dengan konsumen, itu pasti. Dan yang kedua, akan ada tanggapan langsung atas pertanyaan atau reaksi dari konsumen. Jadi kita bisa langsung menanggapi pertanyaan-pertanyaan konsumen. Dan yang ketiga itu mempererat hubungan dengan konsumen. Karena sifatnya adalah tatap muka, kita bertemu secara langsung, maka secara tidak langsung akan mempererat hubungan antara kita dan konsumen. Dan yang keempat adalah biaya operasionalnya cukup tinggi. Selanjutnya ada publisitas. Nah, pada jenis kegiatan publisitas ini merupakan usaha untuk merangsang permintaan suatu produk secara non-personal dengan memuat berita komersial yang menarik mengenai produk tersebut di dalam media cetak maupun hasil wawancara yang disiarkan dalam media tersebut. Nah, yang keempat yaitu penjualan. Jadi, penjualan sales itu merupakan suatu bentuk promosi untuk merangsang pembeli oleh konsumen atau efektivitas penyaluran. Penjualan sales merupakan suatu kegiatan di luar 3 kegiatan tadi. Kegiatan ini
ditujukan untuk merangsang pembeli. Jadi, penjualan sales itu merupakan suatu bentuk promosi untuk merangsang pembeli oleh konsumen atau efektivitas penyaluran. Biasanya, kegiatan ini dilakukan melalui pameran atau pertunjukan, demonstrasi atau peragaan. Nah, jenis-jenis promosi penjualan ada beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah promosi konsumen. Promosi konsumen misalnya barang contoh. Jadi, konsumen bisa menggunakan atau mengecek barang yang akan dibeli dulu. Yang kedua itu promosi dagang. Maksudnya itu adalah kredit pembelian atau periklanan bersama. Dan yang ketiga ada promosi bisnis. Promosi bisnis seperti sponsor tunjukan atau di kontes penjualan. Dan selanjutnya adalah pemasaran langsung atau direct marketing. Pemasaran langsung ini merupakan suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung, ditujukan untuk mempengaruhi pembelian konsumen. Nah, sifatnya itu secara langsung ya. Pemasaran langsung ini ada beberapa sifat. Yang pertama adalah non-publik. Non-publik itu adalah pesan yang biasanya ditujukan kepada orang tertentu, misalnya pengiriman surat via pos atau email. Itu berarti yang mengetahui pesan tersebut hanya si pihak terkait saja, jadi publik tidak mengetahuinya. Dan yang kedua adalah disesuaikan. Maksud disesuaikan adalah pesan yang disampaikan dapat disiapkan dan dirancang dengan sebaik-baiknya sebelum dikirim. Jadi dirancang terlebih dahulu sebelum dikirim kepada orang yang bersangkutan agar ia tertarik untuk membeli. Dan yang ketiga adalah terbaru. Maksud dari terbaru adalah pesan yang disampaikan dapat disiapkan dengan sangat cepat sesuai dengan kondisi terkini. For example, kayak misalnya ada diskon untuk di hari-hari tertentu, dan pesan promo tersebut akan disampaikan sesuai dengan kondisi terkini. Dan yang terakhir adalah interaktif. Nah, maksudnya pesan interaktif ini, pesan ini dapat diubah sesuai dengan tanggapan orang yang berkaitan sehingga menimbulkan suatu komunikasi yang interaktif. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.